Supply chain design merupakan proses strategis dalam merancang bagaimana aliran barang, informasi, dan keuangan bergerak dari pemasok hingga sampai ke pelanggan akhir. Desain rantai pasok yang tepat akan menentukan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing sebuah organisasi. Tahap awal dalam supply chain design adalah penentuan jaringan rantai pasok. Pada tahap ini, organisasi memutuskan lokasi fasilitas produksi, gudang, pusat distribusi, dan jalur transportasi yang akan digunakan. Keputusan ini sangat berpengaruh pada biaya operasional dan kecepatan layanan. Contohnya, perusahaan retail besar di Indonesia seperti Alfamart dan Indomaret menempatkan gudang distribusi di dekat area padat penduduk agar produk dapat diantarkan ke toko dengan cepat. Selanjutnya adalah strategi integrasi dengan pemasok dan distributor. Desain rantai pasok modern menekankan pentingnya kolaborasi, bukan sekadar hubungan transaksi. Integrasi ini dapat berupa berbagi data permintaan, perencanaan bersama, hingga kontrak jangka panjang untuk menjamin kestabilan pasokan. Misalnya, industri otomotif seperti Astra International bekerja sama erat dengan pemasok komponen untuk memastikan ketersediaan spare part dengan kualitas konsisten. Bagian lain yang penting dalam desain rantai pasok adalah pemilihan strategi push atau pull. Strategi push berarti produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan perkiraan permintaan, sedangkan strategi pull berdasarkan permintaan aktual pelanggan. Produk dengan masa simpan lama seperti semen lebih cocok menggunakan sistem push, sementara produk cepat busuk seperti sayuran segar di pasar modern menggunakan sistem pull agar tidak menimbulkan kelebihan stok. Selain itu, supply chain design harus mempertimbangkan tingkat sentralisasi atau desentralisasi fasilitas. Sentralisasi memusatkan produksi atau distribusi di satu lokasi besar, yang biasanya lebih hemat biaya tetapi kurang fleksibel. Sebaliknya, desentralisasi menyebarkan fasilitas ke berbagai lokasi untuk mendekatkan diri dengan pelanggan, meningkatkan kecepatan respons, namun dengan biaya operasional yang lebih tinggi. Desain rantai pasok juga mencakup pemilihan moda transportasi dan teknologi informasi. Moda transportasi harus disesuaikan dengan jenis produk dan kebutuhan pelanggan. Misalnya transportasi udara untuk barang yang bernilai tinggi dan mendesak, atau transportasi laut untuk produk massal dengan biaya rendah. Teknologi informasi seperti sistem ERP, Big Data, dan IoT memungkinkan rantai pasok lebih transparan, responsif, dan efisien. Akhirnya, supply chain design perlu memasukkan aspek keberlanjutan dan ESG, Environmental, Social, and Governance. Saat ini, banyak perusahaan di Indonesia mulai mengadopsi prinsip green supply chain. Misalnya, Unilever Indonesia yang mendesain rantai pasoknya dengan mengurangi emisi karbon, menggunakan energi terbarukan, dan memperhatikan kesejahteraan pekerja sepanjang rantai pasok. Dengan demikian, desain rantai pasok yang baik tidak hanya soal menekan biaya, tetapi juga soal ketahanan, fleksibilitas, kolaborasi dengan mitra, serta keberlanjutan jangka panjang. Pada sesi ini, pembahasan mengenai supply chain design diarahkan pada beberapa tujuan pembelajaran utama yang akan memperdalam pemahaman mahasiswa tentang bagaimana merancang dan mengelola rantai pasok global secara efektif. Pertama, penting untuk memahami konsep supply chain global. Rantai pasok tidak lagi hanya beroperasi dalam satu negara, tetapi melibatkan jaringan pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, keputusan desain kunci seperti lokasi pabrik, distribusi gudang, dan jalur transportasi menjadi sangat strategis. Selain itu, perkembangan teknologi seperti blockchain juga membawa dampak besar karena dapat meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam pertukaran informasi lintas negara. Kedua, manajer harus mampu mengidentifikasi trade-off atau pertukaran kepentingan dalam merancang supply chain. Misalnya, apakah lebih baik memproduksi sendiri atau melakukan outsourcing? Dan apakah lebih menguntungkan memproduksi di dalam negeri atau melakukan offshoring ke negara lain dengan biaya tenaga kerja lebih rendah? Setiap keputusan memiliki implikasi terhadap biaya, kecepatan, kualitas, dan risiko yang perlu dievaluasi secara hati-hati. Ketiga, dalam desain supply chain terdapat berbagai keputusan mengenai lokasi fasilitas.
Penentuan lokasi pabrik, gudang, dan pusat distribusi membutuhkan analisis kriteria seperti biaya transportasi, kedekatan dengan pasar, serta ketersediaan tenaga kerja. Salah satu metode yang umum digunakan adalah Center of Gravity Method, yaitu metode matematis yang membantu menentukan lokasi optimal berdasarkan titik keseimbangan permintaan dan biaya distribusi. Keempat, supply chain design juga melibatkan optimasi biaya melalui model transportasi. Model ini membantu perusahaan menentukan rute distribusi dan alokasi pengiriman yang paling efisien, sehingga dapat meminimalkan total biaya logistik. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan bisa mencapai keseimbangan antara biaya transportasi, kapasitas gudang, dan kebutuhan pelanggan di berbagai lokasi. Dengan memahami keempat aspek ini, supply chain global dan teknologi blockchain, trade-off design, keputusan lokasi fasilitas, serta transportasi, mahasiswa diharapkan mampu melihat bagaimana desain rantai pasok tidak hanya memengaruhi efisiensi biaya, tetapi juga keberlangsungan dan daya saing perusahaan di pasar global. Keputusan desain dalam supply chain melibatkan banyak aspek strategis yang harus diperhitungkan oleh manajer agar rantai pasok dapat berjalan efisien, responsif, dan berkelanjutan. Beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam supply chain design decisions dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Strategi. Strategi rantai pasok berhubungan dengan bagaimana perusahaan menentukan prioritas kompetitif. Apakah lebih menekankan biaya rendah, kecepatan layanan, fleksibilitas, atau keberlanjutan? Misalnya, perusahaan multinasional perlu menyesuaikan segi rantai pasok agar tetap relevan dengan perbedaan budaya, tingkat industrialisasi, dan kebutuhan pasar di berbagai negara. 2. Kontrol dalam supply chain menyangkut bagaimana perusahaan mengelola aliran informasi dan keuangan. Apakah kontrol dilakukan secara terpusat atau terdesentralisasi? Isu penting di sini adalah keamanan data pelanggan dan pembayaran di sepanjang rantai pasok. 3. Location. Pemilihan lokasi fasilitas adalah keputusan yang sangat strategis. Lokasi pusat riset, pabrik, gudang, call center, serta distribution center akan memengaruhi biaya, kecepatan layanan, dan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Misalnya, perusahaan retail menempatkan gudang di kota besar untuk mempercepat distribusi. 4. Sustainability. Isu keberlanjutan kini menjadi fokus global. Supply chain design harus memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini mencakup penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, hingga memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja. Teknologi, pemanfaatan teknologi modern seperti cloud system, IoT, big data, dan blockchain membuat supply chain lebih transparan dan responsif. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, data, dan keamanan teknologi. Digital content. Integrasi konten digital dalam supply chain semakin penting, terutama dengan berkembangnya e-commerce. Perusahaan perlu memikirkan bagaimana data digital terhubung dengan barang dan layanan yang diperdagangkan, serta bagaimana kolaborasi dengan pelanggan global dapat dilakukan dengan aman. Sourcing. Sourcing mencakup keputusan dari siapa perusahaan membeli bahan baku, komponen, atau subassembly. Keputusan ini menyangkut kualitas, harga, risiko keterlambatan, serta bagaimana menangani return atau recall. 8. Logistics and Transportation. Logistik dan transportasi berhubungan dengan pemilihan moda transportasi terbaik, kapal, udara, kereta, truk, untuk menekan biaya sekaligus meningkatkan kecepatan dan keandalan pengiriman. Hal ini juga menyangkut sistem dokumentasi, keamanan, serta kepatuhan bea cukai. Outsourcing. Banyak perusahaan kini melakukan outsourcing, baik secara domestik maupun internasional. Pertanyaan kuncinya adalah aktivitas mana yang sebaiknya di-outsource, ke siapa, dan bagaimana risiko dari ketergantungan pada pihak ketiga bisa dikelola. 10. Managing risk. Rantai pasok penuh dengan risiko, keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, fluktuasi harga, atau bahkan gangguan global seperti pandemi. Perusahaan harus memiliki rencana mitigasi risiko agar rantai pasok tetap berjalan. 11. Measuring performance. Pengukuran kinerja supply chain harus jelas. Indikator yang digunakan bisa mencakup lead time, tingkat pelayanan, biaya logistik, serta keberlanjutan. Transparansi data keuangan dan rekam jejak pemasok juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja rantai pasok global.
Supply chain adalah sebuah sistem terintegrasi yang mencakup semua fasilitas, fungsi, dan aktivitas yang berhubungan dengan aliran serta transformasi barang dan jasa, mulai dari bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Di dalamnya, termasuk pula aliran informasi yang mendukung proses tersebut. Dalam supply chain, terdapat tier pemasok, tier 3 dan tier 1, yang menyediakan bahan baku dan komponen ke pabrik atau factory. Dari factory, produk diproses kemudian dialirkan ke gudang, warehouse, lalu didistribusikan melalui distribution center ke berbagai toko, store, hingga akhirnya mencapai pelanggan. Seluruh aliran ini tidak hanya mencakup fisik barang, tetapi juga informasi, dokumen, dan data digital yang memastikan proses berjalan dengan akurat dan efisien. Supply chain dapat dipahami sebagai kelompok proses yang terintegrasi, mencakup 3 fungsi utama. Source, bagaimana perusahaan mendapatkan bahan baku, komponen, atau jasa dari pemasok. 2. Make, bagaimana proses produksi dilakukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Deliver, bagaimana produk disalurkan kepada pelanggan melalui jaringan distribusi dan transportasi. Dengan demikian, supply chain bukan hanya sekadar aliran barang, tetapi juga mencakup koordinasi menyeluruh dari pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen akhir. Efisiensi supply chain akan sangat menentukan beopesan, kuas leyong, serta kepuasan. Rantai pasok untuk denim jeans memberikan gambaran jelas bagaimana sebuah produk sederhana yang sering kita pakai sehari-hari ternyata melalui proses panjang dan melibatkan banyak pihak di berbagai negara. Supply chain ini dibagi dalam beberapa tier, mulai dari pemasok bahan baku hingga akhirnya sampai konsumen di toko retail global. Tier 3, pemasok bahan baku. Tahap awal dimulai dari pemasok kapas. Misalnya kapas berasal dari China, Amerika Serikat, atau India. Selain itu, bahan pewarna seperti indigo dye juga dipasok dari negara seperti China atau India. Pada tahap ini, aktivitas utama adalah menanam, memanen, dan menyiapkan kapas atau pewarna untuk dikirim ke proses berikutnya. Tier 2, pemrosesan bahan kapas yang sudah dipanen kemudian diolah menjadi benang, thread, atau bahan baku lain yang dibutuhkan. Pemasok di China, India, dan negara lain memproduksi benang, sementara pabrik tekstil mengubah kapas menjadi kain denim. Di tahap ini ada proses produksi, pemintalan, pencelupan, dan penjadwalan, scheduling, untuk memastikan kapasitas produksi sesuai permintaan pasar. Tier 1, produksi denim jeans. Setelah kain denim siap, tahap berikutnya adalah proses produksi jeans itu sendiri di negara seperti Amerika Serikat, China, atau India. Kain dipotong, dijahit, diberi label, dan melalui quality control sebelum dikemas untuk dikirim. Dari sini, aktivitas logistik dimulai. Jeans dikirim melalui moda transportasi seperti kapal laut, pesawat, atau truk menuju gudang, dan distribution center di berbagai belahan dunia. Misalnya di AS, Prancis, atau Hong Kong. Distribusi dan jeans yang sudah berada di distribution center kemudian dialokasikan ke berbagai toko retail di seluruh dunia. Di tahap ini, perusahaan harus mengelola inventory dengan baik agar tidak terjadi kekurangan stok, stock out, atau kelebihan stok. Aktivitas shipping, inventory management, dan demand planning dilakukan secara simultan, dibantu teknologi informasi yang memantau pergerakan barang. Akhirnya, jeans sampai ke tangan pelanggan di toko retail global. Permintaan pelanggan, customer demand, terus dipantau agar supply chain bisa menyesuaikan produksi dan distribusi sesuai tren pasar. Inti supply chain denim jeans: 1. Source, kapas dan pewarna dari berbagai negara. Make, produksi benang, kain denim, hingga jeans jadi. Deliver, distribusi global melalui gudang, distribution center, dan toko retail. Rantai pasok ini menunjukkan kompleksitas globalisasi. Sebuah celana jeans bisa melibatkan bahan baku dari India, proses pewarnaan dari China, produksi di AS, dan akhirnya dijual di Eropa atau Asia Tenggara. Efisiensi dan kolaborasi di sepanjang rantai ini menjadi kunci agar jeans tersedia di pasar dengan harga terjangkau dan kualitas yang konsisten. Proses dalam supply chain dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang saling terhubung, mulai dari memperoleh bahan baku, mengolahnya menjadi produk jadi, hingga mendistribusikannya ke konsumen akhir.
Diagram ini memperlihatkan bagaimana source, make, dan deliver menjadi inti dari supply chain dengan informasi sebagai penghubung yang sangat penting di antara semua proses tersebut. Source. Tahap pertama adalah proses pengadaan, procurement, yaitu bagaimana perusahaan memperoleh bahan baku, komponen, atau jasa dari pemasok. Kegiatan ini mencakup pemilihan pemasok, negosiasi kontrak, hingga memastikan kualitas dan ketersediaan bahan baku. Tanpa sumber yang andal, proses produksi akan terganggu. Tahap berikutnya adalah produksi, di mana bahan baku diubah menjadi produk jadi. Proses ini meliputi perencanaan kapasitas, penjadwalan produksi, pengendalian kualitas, hingga manajemen tenaga kerja. Pada tahap ini, efisiensi menjadi sangat penting karena akan menentukan biaya, kualitas, dan kecepatan produk sampai ke pasar. 3. Deliver. Setelah produk jadi, tahap selanjutnya adalah distribusi. Proses ini melibatkan pengelolaan gudang, inventory, transportasi, dan pusat distribusi untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Pemilihan moda transportasi yang tepat, kapal, truk, kereta, atau pesawat akan sangat berpengaruh terhadap biaya dan kecepatan distribusi. 4. Information flow. Aliran informasi menjadi pengikat dari semua tahapan supply chain. Informasi mengenai permintaan pelanggan, status inventory, jadwal produksi, hingga data pengiriman harus selalu akurat dan real time. Tanpa informasi yang baik, supply chain akan mengalami ketidakseimbangan, seperti overstock atau stock out. Teknologi digital seperti ERP, IoT, dan blockchain semakin berperan penting dalam mendukung transparansi dan integrasi informasi ini. Inti supply chain processes. Source memastikan ketersediaan bahan baku. Make mengolah bahan menjadi produk bernilai tambah. Deliver mengalirkan produk hingga ke konsumen akhir. Information menjaga keterhubungan dan koordinasi di setiap tahap. Dengan integrasi keempat elemen ini, supply chain dapat berjalan efisien, responsif, mampu nilai tambah pelanggan, sekaligus menjaga keunggulan kompetitif perusahaan. Konsep value chain dan supply chain saling berkaitan erat, namun masing-masing memiliki fokus berbeda dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Value chain. Value chain mencakup setiap langkah dari bahan baku hingga produk akhir yang digunakan oleh konsumen. Fokus utamanya adalah bagaimana setiap aktivitas menambah nilai maksimum bagi pengguna akhir. Artinya, setiap tahap dalam proses, mulai dari desain produk, produksi, distribusi, hingga layanan purna jual, harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai yang dirasakan pelanggan. Supply chain. Supply chain lebih berfokus pada aktivitas yang mengalirkan bahan baku dan komponen menuju operasi manufaktur, hingga akhirnya menjadi produk jadi. Tujuannya sama dengan value chain, yaitu memberikan nilai kepada pelanggan. Tetapi supply chain lebih menekankan aspek fisik, aliran barang, jasa, dan logistik, demand chain. Istilah ini menyoroti pentingnya meningkatkan nilai dari sisi permintaan. Dengan kata lain, bagaimana memahami kebutuhan pelanggan dan kemudian merancang rantai pasok agar mampu memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi mereka. Demand chain bisa mencakup sebagian atau seluruh proses dalam value chain. Interchangeable terms. Dalam praktik bisnis, istilah value chain, supply chain, dan demand chain sering digunakan secara bergantian. Namun, esensinya tetap sama. Semua berorientasi pada bagaimana menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memadukan aktivitas dari hulu ke hilir. Value penciptaan nilai merupakan aspek terpenting dalam supply chain management. Nilai tidak hanya diukur dari produk fisik, tetapi juga layanan, kecepatan pengiriman, kualitas, dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Dengan manajemen rantai pasok yang baik, perusahaan bisa memastikan pelanggan mendapatkan kepuasan sekaligus efisiensi biaya di sisi internal perusahaan. Dengan demikian, value chain menekankan pada penciptaan nilai tambah di setiap tahap, sementara supply chain lebih berfokus pada aliran barang dan jasa. Keduanya menyatu dalam tujuan akhir yang sama, yaitu memberikan nilai maksimal kepada pelanggan. Supply Chain Management SCM adalah proses mengelola aliran informasi di sepanjang rantai pasok dengan tujuan mencapai tingkat sinkronisasi yang tinggi.
Sinkronisasi ini membuat rantai pasok lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, sekaligus menekan biaya operasional. Dengan kata lain, SCM bukan hanya tentang memindahkan barang dari satu titik ke titik lain, tetapi tentang bagaimana seluruh jaringan, pemasok, produsen, distributor, hingga pengecer dapat bekerja selaras. Fungsi utama SCM mengintegrasikan 3 aliran penting. 1. Aliran barang, mulai dari bahan baku, produk setengah jadi, hingga barang jadi ke konsumen. Aliran informasi, data permintaan, inventory, status pengiriman, serta jadwal produksi. Aliran keuangan, pembayaran, kredit, dan informasi harga yang mendukung kelancaran transaksi. Dengan mengelola ketiga aliran ini secara terintegrasi, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan hemat biaya kepada pelanggan. Kunci efektivitas SCM, informasi, aliran data yang akurat, real time, dan transparan menjadi dasar pengambilan keputusan. Tanpa informasi yang baik, rantai pasok akan mengalami keterlambatan, kelebihan stok, atau kekurangan stok. 2. Komunikasi. Semua pihak dalam rantai pasok harus saling berkomunikasi secara intensif, baik internal maupun eksternal, agar koordinasi lebih lancar. 3. Kerjasama keberhasilan SCM sangat bergantung pada kolaborasi, bukan hanya transaksi. Pemasok, produsen, dan distributor harus saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. 4. Kepercayaan. Tanpa adanya rasa saling percaya, kolaborasi jangka panjang sulit terwujud. Kepercayaan menciptakan komitmen, mengurangi konflik, serta memperkuat hubungan dalam rantai pasok. Inti SCM menekankan keseimbangan antara responsivitas terhadap kebutuhan pelanggan dan efisiensi biaya. Dengan SCM yang efektif, perusahaan dapat memastikan produk tersedia pada waktu yang tepat, di lokasi yang tepat, dengan kualitas yang sesuai, serta dengan biaya yang kompetitif. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen rantai pasok adalah ketidakpastian, uncertainty, dan bagaimana mengelolanya melalui inventory atau persediaan. Tujuan utama SCM Supply Chain Management bertujuan untuk merespons ketidakpastian permintaan pelanggan tanpa menciptakan kelebihan persediaan yang mahal. Artinya, perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara stok yang cukup untuk mengantisipasi permintaan dengan biaya yang timbul dari menyimpan barang terlalu banyak. Dampak negatif dari ketidakpastian. Jika ketidakpastian tidak dikelola dengan baik, beberapa efek buruk bisa muncul. Antara lain, keterlambatan lateness, pesanan tidak sampai tepat waktu sehingga mengganggu kepuasan pelanggan. Pesanan tidak lengkap, incomplete orders. Barang yang dikirim tidak sesuai jumlah atau jenis yang dipesan, menimbulkan masalah kepercayaan dan potensi kehilangan pelanggan. Peran inventory. Inventory berfungsi sebagai asuransi terhadap ketidakpastian supply chain. Dengan adanya persediaan buffer safety stock, perusahaan masih dapat memenuhi permintaan meskipun terjadi keterlambatan atau ketidakpastian di bagian hulu. Namun, penggunaan inventory harus dikelola dengan hati-hati, karena persediaan yang terlalu besar akan menambah biaya penyimpanan. Faktor penyebab ketidakpastian. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpastian dalam rantai pasok. 1. Peramalan permintaan yang tidak akurat. Salah prediksi kebutuhan pasar dapat menimbulkan kekurangan atau kelebihan stok. 2. Lead time yang panjang dan bervariasi. Semakin lama waktu tunggu, semakin tinggi risiko ketidakpastian. Pengiriman terlambat. Keterlambatan pemasok atau pihak transportasi memengaruhi kelancaran supply chain. 4. Pengiriman tidak lengkap. Barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. 5. Perubahan product changes. Inovasi atau modifikasi produk bisa membuat stok lama tidak relevan. Batch ordering. Pemesanan dalam jumlah besar sekaligus menimbulkan fluktuasi permintaan yang tidak stabil. 7. Fluktuasi harga dan diskon. Perubahan harga mendadak mendorong pemasok atau pelanggan untuk memesan dalam jumlah berlebih. 8. Pesanan berlebihan, inflated orders. Pelanggan sering memesan lebih banyak dari kebutuhan nyata untuk mengantisipasi keterlambatan, sehingga menciptakan distorsi informasi di sepanjang rantai pasok. Inti mengelola supply chain uncertainty dan inventory berarti menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan efisiensi biaya. Perusahaan harus meningkatkan akurasi peramalan, memperpendek lead time, menjalin hubungan baik dengan pemasok,
dan menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi ketidakpastian di setiap titik rantai pasok. Bullwhip effect adalah fenomena dalam manajemen rantai pasok ketika variasi kecil dalam permintaan konsumen di ujung hilir menjadi semakin besar ketika bergerak ke arah hulu dalam rantai pasok. Untuk permintaan, fluktuasi permintaan relatif kecil bisa berubah menjadi ketidakstabilan besar pada level distributor, grosir, hingga pemasok bahan baku. Mekanisme terjadinya bullwhip effect. 1. Permintaan konsumen. Konsumen mungkin hanya menaikkan atau menurunkan sedikit permintaan. Namun, perubahan kecil ini sering diinterpretasikan secara berlebihan oleh pengecer. 2. Respon pengecer. Pengecer kemudian menambah pesanan ke distributor lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan stok. 3. Distributor dan grosir. Distributor melihat lonjakan pesanan dari pengecer dan menganggap permintaan pasar benar-benar meningkat tajam. Mereka pun memperbesar pesanan ke pabrik. 4. Pabrik dan pemasok bahan baku. Akhirnya, pabrik dan pemasok bahan baku melihat lonjakan permintaan yang jauh lebih besar daripada kebutuhan real di pasar konsumen. Akibatnya, mereka meningkatkan produksi secara signifikan, yang justru menciptakan kelebihan kapasitas atau persediaan. Dampak negatif bullwhip effect. Kelebihan persediaan, overstocking, perusahaan menanggung biaya penyimpanan yang tinggi, kekurangan persediaan. Ketika peramalan salah arah, konsumen justru tidak mendapatkan produk tepat waktu. Inefisiensi produksi, perubahan mendadak pada kapasitas produksi, meningkatkan biaya operasional. Hubungan dengan pemasok terganggu. Pemasok menghadapi fluktuasi pesanan yang ekstrem dan sulit diprediksi. Penyebab utama bullwhip effect, forecasting yang berlebihan berdasarkan data permintaan jangka pendek. Batch ordering atau pemesanan dalam jumlah besar sekaligus, bukan secara bertahap. Promosi dan diskon harga yang menciptakan lonjakan permintaan sementara. Kurangnya koordinasi informasi antar level supply chain, sehingga setiap pihak mengambil keputusan berdasarkan asumsi sendiri. Cara mengurangi bullwhip effect. 1. Meningkatkan transparansi informasi dengan berbagi data permintaan secara real-time antara pengecer, distributor, dan pemasok. 2. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, CPFR, untuk sinkronisasi perencanaan permintaan. 3. Mengurangi lead time agar respons terhadap permintaan lebih cepat dan tidak berlebihan. 4. Menggunakan sistem pemesanan yang lebih sering dalam jumlah kecil, bukan batch besar. Mengelola promosi dengan bijak agar tidak menciptakan lonjakan permintaan semu. Bullwhip effect menjadi tantangan klasik dalam supply chain management. Solusi terbaik adalah integrasi informasi dan koordinasi antar mitra, sehingga seluruh pihak dalam rantai pasok memiliki pemahaman yang sama tentang permintaan real di pasar. Risk pooling adalah konsep penting dalam manajemen rantai pasok yang bertujuan untuk mengurangi dampak risiko individu dengan cara menggabungkan risiko dari berbagai sumber. Dengan mengagregasi risiko, perusahaan dapat menstabilkan operasi, mengurangi variabilitas, dan meningkatkan efisiensi supply chain. Prinsip dasar risk pooling. Risiko dalam supply chain sering muncul karena ketidakpastian permintaan, keterlambatan pengiriman, atau fluktuasi pasar. Ketika risiko ditangani secara terpisah di setiap lokasi atau unit, dampaknya bisa sangat besar. Namun, jika risiko dikumpulkan dan dikelola secara bersama-sama, efek negatifnya dapat diminimalkan. Bentuk penerapan persediaan, inventory consolidation. Daripada menyimpan stok di banyak gudang kecil, perusahaan bisa menggabungkannya di lokasi pusat. Dengan begitu, kebutuhan dari berbagai area dapat dipenuhi dari stok yang sama, sehingga mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan barang di satu lokasi. 2. Mengurangi variabilitas produk dan komponen. Dengan menyederhanakan desain produk dan mengurangi jumlah komponen yang berbeda, risiko terkait perubahan atau kekurangan material dapat ditekan. Misalnya, menggunakan standar komponen yang bisa dipakai di beberapa lini produk. 3. Menciptakan kapasitas yang fleksibel.
Kapasitas produksi atau distribusi yang fleksibel memungkinkan perusahaan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan permintaan. Misalnya, pabrik yang mampu memproduksi lebih dari satu jenis produk, multi-product facility, atau jaringan transportasi yang bisa dialihkan sesuai kebutuhan. Manfaat risk pooling, mengurangi kebutuhan total persediaan, menstabilkan fluktuasi permintaan antar wilayah, meningkatkan kecepatan respons terhadap pasar, menurunkan biaya penyimpanan dan transportasi. Dengan kata lain, risk pooling membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian supply chain secara kolektif. Alih-alih setiap bagian menghadapi risiko sendiri-sendiri, sistem yang terintegrasi mampu menyerap variasi dan memberikan efisiensi yang lebih tinggi. Green supply chains adalah konsep yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam manajemen rantai pasok. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya manusia, sosial, dan lingkungan. Prinsip Green Supply Chains, sustainability, menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan. 2. Menggunakan sumber daya manusia dan sosial secara berkelanjutan, memperhatikan kesejahteraan pekerja, kondisi kerja, serta dampak sosial di sepanjang rantai pasok. Efisiensi biaya dan profitabilitas. Green supply chain tidak selalu berarti lebih mahal. Dalam banyak kasus, praktik berkelanjutan justru menurunkan biaya melalui pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi energi. 4. Mendorong inovasi produk dan proses. Keberlanjutan menjadi katalis untuk menciptakan produk baru yang lebih ramah lingkungan, serta proses yang lebih efisien. 5. Dorongan dari hilir ke hulu. Inisiatif hijau seringkali dimulai dari konsumen atau pengecer yang menuntut produk ramah lingkungan. Kemudian bergerak ke arah pemasok untuk menyesuaikan praktik mereka. Sustainability dan quality management. Manajemen kualitas yang baik berperan besar dalam pencapaian tujuan keberlanjutan. Beberapa penerapannya antara lain, mengurangi limbah melalui program peningkatan kualitas sehingga efisiensi proses meningkat dan dampak lingkungan berkurang. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan dalam transportasi distribusi untuk mengurangi emisi karbon. Telecommuting atau kerja jarak jauh yang mengurangi kebutuhan perjalanan dan dampak transportasi terhadap lingkungan. Penggunaan kemasan ramah lingkungan seperti bahan daur ulang atau biodegradable. Fasilitas hemat energi dengan teknologi yang lebih efisien untuk mengurangi konsumsi listrik dan biaya operasional. Kesimpulan Green Supply Chains menekankan bahwa keberlanjutan tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk efisiensi, profitabilitas, serta peningkatan reputasi merek. Dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam manajemen rantai pasok, Barış Eheyd Davis volgens adel Jumpatje, een spierhoef voor de Jutsu, Gapking, Montgon. Teknologi informasi menjadi enabler utama dalam supply chain, karena menghubungkan semua aspek rantai pasok, mempercepat aliran data, serta meningkatkan koordinasi antara pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Peran teknologi informasi dalam supply chain. Information as a link. Informasi menjadi penghubung yang menyatukan seluruh aktivitas supply chain, mulai dari sourcing, produksi, hingga distribusi. Tanpa aliran informasi yang akurat dan real-time, keputusan dalam rantai pasok akan tidak sinkron dan berisiko menimbulkan inefisiensi. E-business. Banyak proses bisnis fisik kini digantikan oleh proses elektronik. Contohnya adalah e-commerce yang memungkinkan transaksi dan manajemen supply chain dilakukan lebih cepat, transparan, dan hemat biaya. Electronic Data Interchange. Sistem EDI memungkinkan pertukaran dokumen bisnis antar komputer secara langsung seperti purchase order, invoice, atau dokumen pengiriman. Hal ini mengurangi kesalahan manual sekaligus mempercepat proses administrasi. Barcode dan point of sale. Teknologi barcode dan POS menciptakan catatan transaksi secara instan. Data penjualan dari kasir otomatis masuk ke sistem inventory, sehingga perusahaan bisa langsung mengetahui jumlah stok yang berkurang dan memicu replenishment. Teknologi pendukung supply chain
Radio Frequency Identification (RFID). RFID memungkinkan pelacakan barang secara otomatis melalui gelombang radio. Produk bisa dikirim dengan label FID, lalu dibaca oleh scanner, sehingga informasi posisi dan status barang langsung diperbarui ke sistem. Internet memberikan akses komunikasi langsung antara perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis di seluruh dunia. Informasi bisa dibagikan secara real-time dari status pengiriman hingga permintaan pasar terbaru. Build to Order, BTO. Model BTO memungkinkan perusahaan memproduksi barang sesuai pesanan pelanggan sell to customers. Melalui internet, komunikasi dengan pelanggan dan pemasok menjadi intensif, sehingga mengurangi risiko kelebihan stok. Kesimpulan, teknologi informasi adalah tulang punggung dalam supply chain modern. Dengan EDRFID, e-business, hingga internet, perusahaan dapat meningkatkan sinkronisasi, efisiensi, dan transparansi. Hasil akhirnya adalah supply chain yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dengan biaya operasional yang lebih rendah, dan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Gambar ini menjelaskan bagaimana teknologi informasi digunakan untuk mendukung manajemen rantai pasok, supply chain management. Ada 4 komponen utama yang ditampilkan. 1. Electronic Data Interchange, EDI. EDI menghubungkan anggota rantai pasok seperti pemasok, produsen, producer, dan pelanggan. Sistem ini digunakan untuk pemrosesan pesanan, akuntansi, produksi, pengendalian inventory, serta distribusi. Dengan EDI, pertukaran dokumen bisnis antar perusahaan dapat dilakukan secara otomatis dan cepat tanpa harus menggunakan dokumen kertas. Misalnya, industri otomotif seperti Toyota di Indonesia menggunakan EDI untuk memastikan komponen dari pemasok tiba tepat waktu di jalur produksi. 2. Barcodes. Barcode berfungsi sebagai identifikasi unik bagi produk yang melewati rantai pasok. Informasi yang terkandung mencakup deskripsi produk, nomor item, asal dan tujuan, prosedur penanganan, biaya hingga nomor pesanan. Dengan pemindaian barcode, perusahaan bisa melacak posisi produk secara instan. Contohnya, di supermarket Alfamart atau Indomaret, setiap transaksi tercatat otomatis melalui barcode sehingga stok dapat dikendalikan dengan lebih akurat. Big Radio Frequency Identification, RFID. RFID menggunakan gelombang radio untuk mentransfer data antara scanner dan sebuah objek, misalnya paket atau kontainer. Teknologi ini memungkinkan inventory dipantau secara real-time tanpa perlu pemindaian manual. Perusahaan logistik besar seperti JNE atau Pos Indonesia dapat memanfaatkan RFID untuk melacak paket pelanggan secara lebih akurat selama perjalanan. Internet. Internet memungkinkan perusahaan berkomunikasi dengan pemasok, pelanggan, penyedia jasa transportasi, dan bisnis lain di seluruh dunia secara instan. Misalnya, sebuah pabrik garment di Bandung dapat berhubungan langsung dengan pembeli di Eropa atau Amerika Serikat, menyesuaikan pesanan, bahkan memantau status pengiriman melalui sistem berbasis internet. Keempat teknologi ini, EDI, barcode, RFID, dan internet, membentuk tulang punggung digital supply chain modern. Implementasinya di Indonesia, baik di retail, manufaktur, maupun logistik, membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempercepat arus bank transformasi. E-business dan supply chain management, SCM, saling berkaitan erat karena keduanya sama-sama berfokus pada efisiensi, kecepatan, dan pelayanan pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, e-business memperkuat kinerja supply chain modern, transparan, dan global. Manfaat e-business dalam SCM. 1. Penghematan biaya transaksi. Proses yang biasanya dilakukan secara manual, kini bisa dilakukan secara elektronik. Hal ini mengurangi biaya administrasi, dokumen fisik, serta waktu transaksi. 2. Pengurangan peran intermediary. Perantara dalam rantai distribusi berkurang karena produsen bisa langsung berinteraksi dengan pelanggan atau pemasok melalui platform digital. 3. Respons supply chain lebih cepat. E-business memperpendek waktu respons, mulai dari pemesanan, pengolahan, hingga pengiriman, karena data dan informasi dapat ditransfer secara real-time. Jangkauan lebih luas dan visibilitas tinggi. Perusahaan dapat hadir di pasar global tanpa perlu mendirikan banyak cabang fisik. Kehadiran digital meningkatkan visibilitas merek sekaligus memperluas akses pelanggan. Nilai tambah untuk pelanggan.
Pilihan yang lebih beragam. Konsumen memiliki lebih banyak opsi produk dan informasi untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Pelayanan yang lebih baik. Teknologi memungkinkan pelacakan pesanan, layanan pelanggan online, hingga personalisasi produk. Peran data dan analisis e-business memungkinkan pengumpulan serta analisis data pelanggan dalam jumlah besar. Informasi ini mencakup preferensi, pola pembelian, dan perilaku konsumen yang bisa digunakan untuk merancang strategi pemasaran, mengelola inventory, dan menyesuaikan supply chain secara lebih akurat. Akses ke pasar global dengan e-business, perusahaan tidak hanya terbatas pada pasar lokal. Mereka bisa langsung terhubung dengan pemasok, distributor, dan pelanggan di berbagai belahan dunia. Hal ini memperkuat daya saing global serta membuka peluang bisnis baru. Singkatnya, e-business memperkuat supply chain management dengan menciptakan rantai pasok yang lebih cepat, hemat biaya, lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dan berdaya saing tinggi di pasar global. Electronic Data Interchange dan barcode merupakan dua teknologi penting yang memperkuat efisiensi dan efektivitas dalam manajemen rantai pasok. Electronic Data Interchange adalah sistem pertukaran dokumen antar komputer dalam format standar yang memungkinkan proses pembelian, pengiriman, dan penerimaan dilakukan secara otomatis tanpa perlu dokumen fisik. Implementasi ADE dapat meningkatkan pelayanan pelanggan karena data dapat diproses dengan cepat dan akurat, mengurangi kebutuhan kertas, serta meningkatkan produktivitas. Selain itu, sistem ini juga mampu memperbaiki proses penagihan, menekan biaya administrasi, dan mengurangi dampak bullwhip effect melalui peningkatan berbagi informasi di sepanjang rantai pasok. Barcodes berfungsi sebagai sistem pengumpulan data otomatis dengan menyimpan informasi identitas produk yang dapat dipindai secara cepat. Teknologi ini menyediakan informasi pelacakan secara instan sehingga pergerakan produk dapat dimonitor secara real-time. Penerapan barcode di titik penjualan point of sale memungkinkan penciptaan data yang dapat memperbarui catatan inventory, mengidentifikasi tren penjualan, memesan material, menjadwalkan pesanan, hingga merencanakan pengiriman barang. Dengan demikian, barcode tidak hanya meningkatkan akurasi data inventory, tetapi juga memberikan dasar analitis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Kombinasi ADE dan barcode memperkuat integrasi rantai pasok melalui otomatisasi, transparansi, dan kecepatan dalam arus informasi maupun barang. Hal ini mendukung tujuan utama supply chain management, yaitu menciptakan pengumpulkan bagian informasi yang efisien dari hulu hingga hilir untuk memenuhi kebutuhan biaya yang optimal. Slide ini menjelaskan tentang radio frequency identification sebagai salah satu teknologi penting dalam rantai pasok modern. RFID bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio untuk mentransfer data dari sebuah chip ke perangkat pembaca. Berbeda dengan barcode yang memerlukan pemindaian visual, RFID memungkinkan proses identifikasi dilakukan secara otomatis tanpa perlu garis pandang langsung. Hal ini memberikan visibilitas penuh terhadap lokasi produk di sepanjang supply chain. Dengan adanya RFID, perusahaan dapat melakukan monitoring inventory secara berkelanjutan. Artinya, setiap pergerakan barang dari gudang, pusat distribusi, hingga ke toko dapat tercatat secara real-time. Hal ini mengurangi kebutuhan tenaga kerja dalam mengelola inventory secara manual dan tentu saja dapat menekan biaya inventory. Namun, meskipun keunggulannya banyak, RFID juga memiliki beberapa tantangan. Pertama, standar RFID hingga saat ini belum seragam, sehingga sulit digunakan secara universal antar sistem yang berbeda. Kedua, integrasi data antar platform kadang masih menjadi masalah, membuat tracking lintas perusahaan atau lintas negara tidak selalu lancar. Sebagai contoh, di Indonesia beberapa perusahaan retail besar mulai menggunakan RFID untuk mengelola stok pakaian dan produk fashion. Teknologi ini mempermudah pengecekan stok barang di toko tanpa harus menghitung satu persatu. Sementara di sektor logistik, RFID dipakai untuk melacak kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga mengurangi risiko kehilangan dan mempercepat proses distribusi. Dengan kata lain, RFID menjadi kunci dalam mewujudkan supply chain yang lebih efisien, transparan, dan responsif.
Meskipun tantangannya masih ada, arah masa depan jelas akan semakin mengintegrasikan teknologi ini ke dalam manajemen operasi perusahaan. Slide ini menjelaskan tentang kapabilitas RFID yang membuat teknologi ini sangat berguna dalam rantai pasok modern. Pada ilustrasi, terlihat bagaimana RFID, Rate Frequency Identification, digunakan di berbagai titik proses untuk memantau, melacak, dan mengamankan barang. Pertama, RFID dapat mendeteksi paket ketika melewati sistem konveyor di pusat distribusi. Ini membantu perusahaan mengetahui posisi barang secara real-time tanpa harus melakukan pencatatan manual. Misalnya, di gudang e-commerce besar seperti Tokopedia atau Shopee, RFID memungkinkan ribuan paket yang lewat setiap jam tetap tanpa otomatis. Kedua, RFID bisa membaca inventory di toko retail maupun di pusat distribusi. Dengan begitu, manajer gudang bisa langsung mengetahui stok yang tersedia dan status barang secara terkini. Contohnya, di jaringan supermarket besar di Indonesia seperti Hypermart, teknologi ini bisa mengurangi kesalahan pencatatan stok dan mempercepat pengisian kembali barang di rak. Ketiga, RFID berfungsi untuk melacak barang di kapal maupun pesawat yang sedang dalam perjalanan global. Hal ini penting untuk keamanan dan memastikan tidak ada barang yang hilang atau tertukar. Misalnya, ekspor produk tekstil dari Jawa Tengah menuju Eropa bisa dimonitor secara langsung oleh perusahaan, sehingga mereka tahu posisi kontainer dalam perjalanan laut. Keempat, RFID digunakan pada proses penerimaan barang. Ketika truk tiba di gudang, sistem RFID langsung membaca tag pada barang, mempercepat proses penerimaan, dan mengurangi risiko human error. Dalam konteks Indonesia, perusahaan logistik besar seperti JNE atau Pos Indonesia dapat mempercepat pemeriksaan barang masuk dengan teknologi ini. Selain itu, RFID juga bisa digunakan oleh konsumen. Misalnya, seorang pelanggan di toko retail menemukan harga produk dengan menempelkan ponselnya ke label RFID. Hal ini memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan transparan. Dengan kapabilitas seperti ini, RFID tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pemasok, distributor, dan konsumen. Teknologi ini memastikan barang tetap aman, stok selalu terpantau, dan distribusi berjalan lebih lancar. Slide ini membahas supply chain integration, yaitu bagaimana seluruh elemen dalam rantai pasok saling terhubung dan bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Pertama, integrasi rantai pasok sangat bergantung pada berbagi informasi antar anggota supply chain. Dengan adanya keterbukaan informasi, efek bullwhip dapat dikurangi, artinya fluktuasi permintaan yang membesar di sepanjang rantai bisa ditekan. Informasi yang cepat juga membantu mendeteksi masalah sejak dini, memungkinkan respon yang lebih cepat, dan membangun kepercayaan antar mitra bisnis. Contohnya, industri FMCG di Indonesia, seperti Unilever atau Indofood, menggunakan sistem informasi terpadu dengan distributor dan retailer untuk memantau permintaan harian sehingga stok selalu terjaga. Kedua, terdapat aspek perencanaan kolaboratif, peramalan, pengisian ulang, dan desain. Dengan melakukan perencanaan bersama, perusahaan bisa menekan biaya material, logistik, maupun operasional. Kapasitas juga bisa dimanfaatkan lebih optimal, dan layanan kepada pelanggan meningkat. Misalnya, industri otomotif Indonesia seperti Toyota Astra Motor melakukan kolaborasi dengan supplier untuk menentukan jadwal produksi yang sesuai dengan permintaan pasar, sehingga mengurangi penumpukan inventory. Ketiga, integrasi mendorong koordinasi alur kerja, produksi, operasi, dan pengadaan. Hal ini menghasilkan efisiensi produksi, respon yang lebih cepat, peningkatan kualitas layanan, dan produk yang lebih cepat masuk ke pasar. Sebagai contoh, Gojek menggunakan integrasi antara layanan transportasi, logistik, dan pembayaran digital untuk mempercepat proses pemesanan hingga pengantaran ke pelanggan. Keempat, integrasi juga membuka peluang untuk mengadopsi model bisnis baru dan teknologi. Perusahaan bisa lebih mudah masuk ke pasar baru, menciptakan produk inovatif, meningkatkan efisiensi, dan bahkan melakukan mass customization
yaitu memproduksi produk dalam skala besar tetapi tetap sesuai preferensi individu pelanggan. Contoh penerapannya adalah e-commerce seperti Zalora yang memungkinkan pelanggan memilih variasi produk sesuai selera. Sementara di belakang layar supply chain mereka tetap efisien dan terkoneksi dengan produsen maupun gudang. Dengan kata lain, supply chain integration bukan hanya soal menghubungkan proses, tetapi juga membangun ekosistem kolaboratif yang membuat seluruh mata rantai dari pemasok hingga konsumen akhir bekerja lebih selaras dan adaptif terhadap perubahan pasar. Slide ini membahas Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment, CPFR, yaitu sebuah pendekatan kolaboratif di mana dua atau lebih perusahaan dalam rantai pasok menyatukan perkiraan permintaan mereka menjadi satu rencana terpadu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih akurat dan efisien. CPFR bertujuan agar semua pihak yang terlibat, mulai dari produsen, distributor, hingga retailer, tidak bekerja dengan data yang terpisah-pisah, melainkan berbagi informasi secara elektronik, sehingga keputusan yang diambil lebih sinkron. Beberapa bentuk pertukaran informasi dalam CPFR antara lain, tren penjualan masa lalu, data historis digunakan untuk memahami pola permintaan, misalnya apakah ada lonjakan pada musim tertentu. Data point of sale, POS, informasi dari transaksi kasir langsung terkirim ke produsen agar mereka tahu produk mana yang laku keras di pasar. Inventory yang ada, stok yang tersedia di gudang atau toko menjadi acuan apakah perlu dilakukan replenishment, pengisian kembali. Promosi yang dijadwalkan, informasi mengenai rencana diskon atau kampanye pemasaran dibagikan agar pemasok siap dengan kapasitas tambahan. Ramalan forecast, estimasi permintaan di masa depan yang disusun bersama-sama sehingga lebih dekat dengan kenyataan. Di Indonesia, penerapan CPFR sudah terlihat di sektor retail modern. Misalnya, Alfamart dan Indomaret bekerja sama dengan produsen FMCG seperti Indofood atau Unilever. Data penjualan dari ribuan gerai mereka dikirimkan secara elektronik ke produsen, sehingga produsen tahu kapan harus meningkatkan produksi dan kapan harus mengurangi, sesuai pola permintaan pasar. Dengan CPFR, perusahaan tidak hanya menekan biaya penyimpanan, tetapi juga mengurangi risiko kehabisan stok di toko. Pada akhirnya, konsumen merasakan ketersediaan produk yang lebih konsisten dan layanan yang lebih baik. Slide ini menjelaskan tentang SCM software, khususnya Enterprise Resource Planning ERP, yang merupakan perangkat lunak untuk mengintegrasikan berbagai komponen dalam perusahaan dengan cara berbagi dan mengorganisir informasi serta data. ERP berfungsi sebagai tulang punggung dalam pengelolaan supply chain modern. Dengan ERP, seluruh departemen dalam perusahaan, mulai dari keuangan, produksi, logistik, hingga penjualan, bisa terhubung dalam satu sistem terpadu. Hal ini memungkinkan arus informasi berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga keputusan bisnis bisa diambil dengan lebih baik. Misalnya, ketika kebagian penjualan mencatat order baru dari pelanggan, sistem ERP langsung memperbarui data stok barang di gudang, mengirimkan informasi ke bagian produksi untuk menjadwalkan pembuatan tambahan jika stok tidak cukup, serta memberi sinyal ke bagian keuangan terkait kebutuhan pembelian bahan baku. Semua proses ini terjadi otomatis tanpa harus menunggu laporan manual. Di Indonesia, banyak perusahaan besar sudah menggunakan ERP dalam manajemen supply chain mereka. Contoh nyata adalah Garuda Food yang mengintegrasikan sistem ERP untuk mengelola ribuan distribusi produknya ke seluruh Indonesia. Begitu juga perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina atau Telkom yang menggunakan ERP untuk mengoptimalkan rantai pasok, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga layanan pelanggan. Dengan adanya ERP, perusahaan bisa mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, mempercepat respon terhadap perubahan permintaan, dan pada akhirnya memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Integrasi data juga mencegah terjadinya duplikasi informasi, memperkecil risiko kesalahan, serta meningkatkan koordinasi antar bagian di dalam organisasi.
Slide ini memberikan contoh perhitungan nyata dari Key Performance Indicator KPI dalam manajemen rantai pasok, khususnya inventory turns, keputaran persediaan, dan days of supply, hari persediaan. Kasus yang digunakan adalah Tomahawk Motorcycle Company, sebuah perusahaan manufaktur sepeda motor. Data yang tersedia adalah sebagai berikut. Biaya pokok penjualan, cost of goods sold, dalam mantra $25. Persediaan rata-rata, production materials and parts, with fluence number 290s. Work in process, with Zebedes point 4.65 lot. Finished goods, 12 $322. Total average aggregate value of inventory, 34 point. Inventory turns. Perhitungan dilakukan dengan membagi biaya pokok penjualan dengan total rata-rata nilai persediaan. Inventory turns. Incident of fraud, mapat dus 12.5, walau 3,3 di US, artinya dalam setahun berputar sekitar 12,3 kali. Nilai ini menunjukkan seberapa diproduksi, dijual, dan itu digantikan dengan stok baru. Semakin tinggi angka ini, semakin efisien manajemen persediaannya. Kedua, days of supply. Perhitungan hari persediaan dilakukan dengan membagi nilai rata-rata persediaan dengan biaya pokok penjualan per hari, yaitu biaya pokok penjualan dibagi 36 bulan. Days of supply. Fuak mate buat 16 hari, mapat 25 baki 26. Hasilnya menunjukkan bahwa persediaan yang dimiliki perusahaan dapat mencukupi kebutuhan penjualan selama kurang lebih 29,6 hari tanpa ada tambahan stok baru. Interpretasi. Inventory turn sebesar 12,43 berarti perusahaan cukup gesit dalam mengelola persediaannya, tidak membiarkan barang menumpuk terlalu lama di gudang. Days of supply 29,6 hari menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik karena stok tersedia hampir untuk 1 bulan penjualan. Jika angka ini terlalu tinggi, berarti ada potensi kelebihan stok. Sebaliknya, jika terlalu rendah, ada risiko kehabisan barang. Relevansi di Indonesia. Contoh serupa bisa diterapkan di industri otomotif dalam negeri, seperti Astra Honda Motor atau Toyota Astra Motor, yang harus menjaga keseimbangan antara persediaan bahan baku impor, komponen lokal, dan permintaan pasar. Perusahaan-perusahaan ini juga menggunakan KPI inventory turns dan days of supply untuk menekan biaya logistik sekaligus memastikan ketersediaan produk di dealer. Jadi dari Tomahawk Motorcycle Company yang membuat motor ini, dari data-data yang telah disajikan dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu satu, nilai inventory turnover-nya adalah 12,3, di mana berarti perusahaan cukup cepat memutar persediaannya sehingga modal tidak terlalu lama terikat dalam bentuk stok. Sedangkan nilai supply, days of supply-nya 30 hari, menunjukkan bahwa stok tersedia hampir 1 bulan. Hal ini cukup aman, tapi tetap perlu dijaga agar tidak terlalu tinggi, yaitu merupakan resiko biaya penyimpanan yang meningkat, atau terlalu rendah, resikonya kehabisan barang. Slide ini membahas tentang Process Control and SCORE, Supply Chain Operations Reference, yaitu sebuah kerangka kerja yang digunakan secara luas untuk mendiagnosis, menganalisis, dan meningkatkan kinerja rantai pasok lintas industri. Model SCORE disusun dengan 5 elemen utama. 1. Plan, aktivitas perencanaan untuk menyeimbangkan permintaan dan kapasitas, termasuk forecasting dan perencanaan kapasitas. 2. Source, proses mendapatkan bahan baku atau input, baik dari pemasok internal maupun eksternal. D. Make, aktivitas produksi atau transformasi dari input menjadi produk jadi. Deliver, kegiatan distribusi produk kepada pelanggan, termasuk transportasi, manajemen order, dan pergudangan. Lim, return, proses pengembalian barang, baik dari pelanggan maupun ke pemasok, misalnya karena defect atau daur ulang. Enable, fungsi pendukung yang memastikan semua aktivitas supply chain dapat berjalan, misalnya sistem informasi, manajemen kualitas, dan compliance.
Proses control dalam supply chain. Proses control tidak hanya berlaku untuk operasi manufaktur, tetapi juga bisa diterapkan dalam semua proses supply chain. Misalnya pada tahap sourcing, perusahaan bisa menetapkan standar kualitas bahan baku yang masuk. Pada tahap delivery, perusahaan bisa menerapkan kontrol terhadap ketepatan waktu pengiriman agar sesuai SLA, Service Level Agreement. Dengan adanya kontrol proses, supply chain menjadi lebih konsisten, efisien, dan mampu merespon masalah lebih cepat. Peran SCORE dalam supply chain. Model SCORE yang dikembangkan oleh Supply Chain Council berfungsi sebagai alat diagnostik lintas industri. Dengan SCORE, perusahaan dapat membandingkan kinerja supply chain mereka dengan standar industri, mengidentifikasi titik lemah dalam rantai pasok, misalnya waktu siklus terlalu lama atau tingkat pengembalian produk tinggi, merancang inisiatif perbaikan berbasis proses agar lebih terarah dan terukur. Contoh penerapan di Indonesia. Dalam industri retail modern, seperti Alfamart atau Indomaret, penerapan SCORE dapat membantu meningkatkan efisiensi distribusi dari gudang ke ribuan gerai. Elemen plan memastikan ketersediaan stok berdasarkan demand forecast. Source menghubungkan dengan ribuan pemasok. Make berkaitan dengan repackaging produk di pusat distribusi. Deliver terkait transportasi last mile. Sementara return digunakan untuk produk rusak atau kadaluarsa. Dengan pendekatan SCORE, perusahaan memiliki kerangka standar untuk mengukur, mengendalikan, sekaligus memperbaiki rantai pasok mereka, sehingga lebih adaptif dan kompetitif. Slide ini membahas SCORE Model Processes, yaitu 5 proses utama dalam kerangka kerja Supply Chain Operations Reference Score. Model ini membantu perusahaan memahami, menganalisis, dan meningkatkan kinerja rantai pasok mereka dengan memecahnya menjadi tahapan yang jelas dan terstruktur. PAN. Tahap ini berfokus pada pengembangan rencana yang mampu menyeimbangkan permintaan dengan kapasitas perusahaan. Aktivitasnya mencakup peramalan forecasting, perencanaan produksi, penjadwalan kapasitas, dan pengendalian biaya. Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat memastikan tidak ada kelebihan atau kekurangan stok. Contoh, perusahaan retail seperti Matahari Department Store merencanakan jumlah persediaan pakaian untuk musim lebaran berdasarkan tren penjualan tahun sebelumnya. Tahap source adalah proses memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi permintaan yang sudah direncanakan. Aktivitasnya mencakup pemilihan pemasok, pembelian bahan baku, manajemen hubungan dengan vendor, serta memastikan kualitas dan ketepatan waktu pengiriman. Contoh, industri makanan cepat saji seperti McDonald's Indonesia bekerja sama dengan supplier daging ayam lokal untuk memastikan pasokan tetap stabil dan sesuai standar kualitas. 3. Tahap make adalah proses mengubah bahan mentah atau komponen menjadi barang jadi sesuai kebutuhan permintaan. Kegiatan ini meliputi produksi, perakitan, pengemasan, dan pengendalian kualitas. Contoh, perusahaan otomotif seperti Toyota Astra Motor memproduksi mobil dengan menggabungkan komponen lokal dan impor sambil menjaga efisiensi lini produksi agar sesuai dengan permintaan pasar. Tahap deliver mencakup semua aktivitas yang terkait dengan distribusi barang jadi ke pelanggan. Di dalamnya termasuk manajemen pesanan, order management, transportasi, logistik, pergudangan, dan penagihan. Tujuannya adalah memastikan barang sampai tepat waktu, dalam kondisi baik, dan sesuai permintaan pelanggan. Contoh, e-commerce seperti Tokopedia menggunakan mitra logistik seperti JNE atau Sisepat untuk memastikan barang pesanan pelanggan terkirim dengan cepat dan return. Tahap return adalah proses penanganan pengembalian barang, baik karena cacat, tidak sesuai pesanan, maupun untuk daur ulang. Tahap ini juga mencakup layanan purna jual dan dukungan pelanggan. Contoh, perusahaan elektronik seperti Samsung Indonesia menyediakan layanan retur bagi produk yang rusak atau bermasalah selama masa garansi. Dengan kelima proses ini, plan, source, make, deliver, dan return, SCORE model memberikan kerangka standar yang dapat digunakan lintas industri untuk mengukur efisiensi supply chain, mengidentifikasi area perbaikan, serta meningkatkan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat.
Slide ini membahas tentang Score Performance Metrics, yaitu indikator kinerja yang digunakan dalam kerangka kerja SCORE, Supply Chain Operations Reference, untuk menilai efektivitas dan efisiensi supply chain. MAC metric ini terbagi dalam dua kategori besar, Customer Facing, berorientasi pelanggan, dan Internal Facing, berorientasi internal perusahaan. Customer Facing. A. Supply Chain Delivery Reliability, Delivery Performance, persentase pesanan yang dikirim tepat waktu dan lengkap ke pelanggan. Fill Rate, persentase pesanan yang dikirim dalam waktu 24 jam sejak order diterima. Perfect Order Fulfillment, persentase pesanan yang dipenuhi tepat waktu dalam jumlah yang benar dan tanpa kesalahan. B. Supply Chain Responsiveness, Order Fulfillment Lead Time, jumlah hari yang diperlukan sejak order diterima hingga barang sampai ke pelanggan. C. Supply Chain Flexibility, Supply Chain Response Time, jumlah hari yang dibutuhkan supply chain untuk merespon lonjakan permintaan yang tidak terencana. Production Flexibility, jumlah hari yang diperlukan untuk menyesuaikan kenaikan 20% permintaan tanpa menimbulkan biaya tambahan yang signifikan. Kedua, Internal Facing. A. Supply Chain Cost, Supply Chain Management Cost, biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk mengelola rantai pasok. Cost of Goods Sold, biaya langsung dari material dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk atau jasa. Value Added Productivity, produktivitas bersih, yaitu nilai tambah yang dihasilkan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Warranty Returns Processing Cost, biaya langsung dan tidak langsung untuk menangani retur dan klaim garansi. Supply Chain Asset Management Efficiency, Cash to Cash Cycle Time, jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengubah investasi di persediaan menjadi arus kas melalui penjualan. Inventory Days of Supply, jumlah hari kas perusahaan tertahan dalam bentuk persediaan. Asset Turns, berapa kali total aset termasuk modal kerja dan aset tetap berputar dalam menghasilkan penjualan dalam satu periode. Interpretasi metrik-metrik SCORE ini memberikan pandangan menyeluruh tentang kinerja supply chain dari perspektif pelanggan maupun internal. Dari sisi pelanggan, indikator seperti ketepatan pengiriman, kecepatan pemenuhan pesanan, dan fleksibilitas produksi berhubungan langsung dengan kepuasan konsumen. Dari sisi internal, fokusnya ada pada biaya, produktivitas, dan efisiensi penggunaan aset. Sebagai contoh, perusahaan logistik seperti JNE atau C-Cepat mungkin menekankan pada delivery performance dan order fulfillment lead time. Sedangkan perusahaan manufaktur seperti Unilever Indonesia lebih menyoroti production flexibility dan supply chain cost untuk memastikan efisiensi operasional. Dengan mengukur semua aspek ini secara konsisten, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang masih lemah dan menetapkan strategi perbaikan yang terukur. Slide ini membahas tentang blockchain dalam konteks supply chain. Blockchain didefinisikan sebagai sebuah jaringan basis data terdistribusi yang menyimpan catatan data digital dan peristiwa dengan cara yang tahan manipulasi atau sulit diubah. Konsep utama blockchain. Blockchain berfungsi seperti buku besar digital, digital ledger, yang terdistribusi ke banyak pihak. Setiap transaksi atau peristiwa dicatat dalam bentuk blok data yang saling terhubung dan diamankan dengan enkripsi. Setelah data masuk ke dalam blockchain, data tersebut hampir tidak mungkin diubah tanpa persetujuan seluruh jaringan. Sehingga manfaat blockchain dalam supply chain. 1. Transparansi. Semua pihak dalam rantai pasok dapat mengakses catatan yang sama, sehingga mengurangi risiko manipulasi data, misalnya terkait asal-usul bahan baku. 2. Keamanan data yang disimpan dalam blockchain terenkripsi dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Hal ini melindungi dari pemalsuan dokumen maupun transaksi fiktif. Efisiensi, proses administrasi dan verifikasi lebih cepat, karena catatan transaksi otomatis terkonfirmasi oleh jaringan. Ini mengurangi kebutuhan untuk rekonsiliasi manual antar pihak. 4. Traceability, ketertelusuran. Blockchain memungkinkan perusahaan melacak perjalanan produk mulai dari bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Contoh penerapan di dunia nyata. Industri makanan. Walmart menggunakan blockchain untuk melacak asal-usul produk pertanian dan makanan segar, sehingga ketika ada kasus kontaminasi, sumber masalah bisa ditemukan dengan cepat. Industri perikanan di Indonesia.
Beberapa inisiatif sudah dilakukan untuk menggunakan blockchain agar hasil tangkapan ikan dapat ditelusuri dari nelayan hingga ke konsumen, memastikan produk legal dan ramah lingkungan. Farmasi, blockchain membantu melacak peredaran obat agar terhindar dari pemalsuan. Blockchain dalam supply chain pada akhirnya memberikan kepercayaan, transparansi, dan efisiensi. Dengan teknologi ini, perusahaan tidak hanya bisa meningkatkan daya saing, tetapi juga menjawab tuntutan konsumen dan regulator terhadap akuntabilitas rantai pasok. Slide ini membahas konsep push-pull supply chain, yaitu strategi kombinasi dalam manajemen rantai pasok yang menentukan bagaimana produk bergerak dari pemasok hingga sampai ke konsumen. 1. Push supply chain. Pada sistem push, produk diproduksi terlebih dahulu berdasarkan prediksi permintaan, lalu didorong push ke pasar melalui dealer atau distributor. Risiko dari model ini adalah adanya kemungkinan overstock, kelebihan persediaan bila prediksi permintaan terlalu tinggi, atau stock out bila prediksi terlalu rendah. Contoh pada slide General Motors. Perusahaan memproduksi mobil dalam jumlah besar, kemudian menyalurkannya ke dealer. Dealer menjadi pihak yang menyimpan stok barang jadi, sementara konsumen membeli dari dealer. Pull supply chain. Pada sistem pull, produksi dilakukan setelah ada permintaan dari konsumen. Artinya, pelanggan yang mendorong pushy pergerakan barang dalam supply chain. Model ini menekan risiko persediaan berlebih tetapi membutuhkan fleksibilitas tinggi pada proses produksi. Contoh pada slide, Dell Inc. Dell memproduksi komputer berdasarkan pesanan pelanggan. Persediaan komponen ada di supplier, dan Dell merakit produk sesuai konfigurasi yang diminta konsumen. 3. Push-pull boundary. Seringkali perusahaan menggunakan kombinasi strategi push dan pull. Bagian push biasanya ada di hulu supply chain, seperti produksi komponen dan pengiriman ke gudang atau dealer. Bagian pull ada di hilir, yaitu ketika konsumen memesan produk akhir. Relevansi dalam konteks Indonesia. Industri otomotif di Indonesia, seperti Toyota dan Honda, lebih banyak menggunakan model push karena mobil diproduksi dalam jumlah besar lalu disalurkan ke dealer. Industri e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee cenderung menggunakan model pull karena barang baru bergerak setelah ada order pelanggan. Beberapa sektor mulai mengadopsi model hibrida. Misalnya, perusahaan pakaian Erigo menyimpan stok bahan baku push, tetapi produksi dan distribusi besar dilakukan ketika ada pesanan dari pelanggan. Dengan memahami perbedaan ini, perusahaan dapat menyesuaikan strategi supply chain mereka berdasarkan jenis produk, pola permintaan, dan tingkat ketidakpastian pasar. Slide ini membahas tentang supply chain design trade-off, yaitu pilihan strategis yang harus diambil perusahaan dalam merancang rantai pasok. Tidak ada satu desain rantai pasok yang sempurna. Setiap keputusan selalu melibatkan kompromi antara efisiensi, kecepatan, fleksibilitas, dan biaya. Efficient and responsive supply chains. Perusahaan perlu memilih apakah rantai pasoknya akan fokus pada efisiensi atau pada responsivitas. Efficient supply chain menekankan biaya rendah, persediaan minimum, dan proses standar. Cocok untuk produk dengan permintaan stabil, misalnya semen atau minyak goreng. Responsive supply chain menekankan kecepatan dan fleksibilitas, walaupun biayanya lebih tinggi. Cocok untuk produk dengan permintaan fluktuatif atau siklus hidup pendek, misalnya fashion atau elektronik. Contoh, Indomaret cenderung menggunakan rantai pasok efisien, sementara brand fashion seperti Erigo membutuhkan rantai pasok responsif untuk cepat menyesuaikan tren. 2. Push and pull system, seperti perseimbangan antara sistem push dan pull. Push system didorong oleh perkiraan permintaan, forecasting. Produksi dilakukan terlebih dahulu sebelum ada pesanan. Pull system didorong oleh permintaan nyata. Produksi atau distribusi baru dilakukan ketika ada order pelanggan. Banyak perusahaan kini menggunakan strategi hybrid. Di bagian hulu menggunakan push untuk skala ekonomi, di bagian hilir menggunakan pull agar lebih responsif. Contoh, Dell menggunakan model pull dengan merakit komputer sesuai pesanan pelanggan, sedangkan industri otomotif Indonesia seperti Toyota
lebih mengandalkan model push melalui dealer. 3. Vertical integration and outsourcing. Pilihan berikutnya adalah antara integrasi vertikal dan outsourcing. Vertical integration berarti perusahaan mengendalikan sebagian besar rantai pasoknya, dari bahan baku hingga distribusi. Strategi ini memberikan kontrol lebih besar, tetapi membutuhkan investasi besar. Outsourcing berarti sebagian fungsi diserahkan kepada pihak ketiga, misalnya produksi, logistik, atau layanan pelanggan. Strategi ini lebih fleksibel dan efisien, tetapi risikonya perusahaan menjadi tergantung pada mitra. Contoh, Pertamina memiliki integrasi vertikal dengan mengendalikan eksplorasi, kilang, hingga distribusi BBM. Sementara itu, perusahaan e-commerce seperti Tokopedia lebih mengandalkan outsourcing pada jasa logistik seperti JNE, JNT, atau Sisepat. Secara keseluruhan, trade-off dalam desain supply chain sangat menentukan daya saing perusahaan. Pemilihan strategi harus disesuaikan dengan karakteristik produk, perilaku konsumen, dan kondisi pasar, agar supply chain tetap efisien, sekaligus mampu merespon perubahan dengan cepat. Slide ini membahas offshoring decisions, yaitu pertimbangan perusahaan ketika memindahkan sebagian kegiatan bisnis atau operasionalnya ke luar negeri. Pertimbangannya terbagi menjadi dua kategori besar, alasan ekonomi dan alasan non-ekonomi. 1. Alasan ekonomi. Biaya tenaga kerja lebih rendah. Perusahaan bisa mengurangi beban operasional dengan memanfaatkan upah minimum yang lebih rendah di negara tujuan. Biaya impor, bea masuk, dan tarif lebih rendah. Relokasi bisa mengurangi beban pajak perdagangan internasional. Biaya modal lebih rendah, termasuk bunga pinjaman, fasilitas investasi, atau insentif pajak dari negara tujuan. Peningkatan pangsa pasar global memungkinkan perusahaan memperluas jangkauan ke konsumen internasional. Menghindari fluktuasi mata uang domestik, produksi di negara tujuan bisa mengurangi risiko kerugian akibat nilai tukar. Mengantisipasi pesaing global, mencegah kompetitor menguasai pasar internasional lebih dulu. Memanfaatkan tenaga kerja global yang terampil dan murah. Negara tujuan sering memiliki tenaga kerja yang berkualitas dengan biaya lebih rendah. Membangun jaringan rantai nilai global untuk mendukung skala bisnis yang lebih luas. Meningkatkan hubungan dengan pemerintah negara tujuan, termasuk akses ke kebijakan pro-investasi atau perlindungan khusus. Alasan non-ekonomi, dampak negatif pada karyawan yang tersisa. Moral karyawan domestik bisa turun karena kehilangan pekerjaan atau adanya relokasi. Kehilangan kekayaan intelektual. Ada risiko bocornya rahasia dagang atau teknologi penting. Kehilangan kendali proses inti. Beberapa aktivitas strategis bisa sulit diawasi dari jarak jauh. Ketergantungan pada sumber pasokan asing. Meningkatkan risiko jika rantai pasok global terganggu. Kendala regulasi lingkungan. Negara tujuan mungkin memiliki aturan longgar, tapi bisa menimbulkan kritik atau risiko hukum di masa depan. Ketidakstabilan politik. Risiko adanya konflik, pergang kebijakan, atau proteksionisme di negara tujuan. Hambatan komunikasi dan keterampilan teknis. Perbedaan bahasa, budaya, dan sistem kerja bisa mengganggu koordinasi. Adaptasi budaya lokal. Perusahaan perlu memahami pasar, gaya komunikasi, dan perilaku konsumen di negara tujuan. Intinya, keputusan offshoring tidak hanya soal menekan biaya, tetapi juga harus menimbang faktor risiko non-ekonomi. Keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan kelangsungan operasional jangka panjang. Slide ini menjelaskan rantai nilai global dari Inditex, perusahaan induk dari merek terkenal seperti Zara yang menekankan kecepatan dan fleksibilitas dalam merespons tren pasar. Narasinya sebagai berikut. Rantai nilai global Inditex dimulai dari data pasar regional, informasi pelanggan, dan tren pemain mode, yang kemudian dikonsolidasikan di kantor pusat desain di La Coruna. Tim desain ini menggunakan data tersebut untuk merancang produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan secara real-time. Hasil rancangan kemudian diteruskan ke pabrik pola, pattern cutting factories milik perusahaan, yang bertugas memotong kain sesuai kebutuhan produksi. Setelah itu, proses dilanjutkan ke pabrik penjahitan dan finishing, baik regional maupun global. Dari titik ini, produk siap dikirim dengan cepat ke toko retail di seluruh dunia.
memungkinkan Inditex mempertahankan model fast fashion dengan siklus koleksi yang sangat singkat. Selain itu, seluruh proses didukung oleh sistem manajemen umum dan proses pendukung, serta dilengkapi dengan mekanisme pengukuran dan umpan balik, measurement and feedback, yang memungkinkan perusahaan terus meningkatkan efisiensi dan kecepatan distribusi. Dengan sistem ini, Inditex mampu memanfaatkan integrasi vertikal dan respons cepat terhadap perubahan tren mode, semua menjadi salah satu divisi pasok paling efisien dan responsif di dunia. Slide ini membahas location decision atau keputusan pemilihan lokasi, yang merupakan faktor krusial dalam manajemen rantai pasok. Pemilihan lokasi tidak hanya menentukan biaya operasional, tetapi juga memengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pasar dengan efektif. Keputusan ini mempertimbangkan berbagai faktor yang terbagi ke dalam 5 kategori utama. 1. Location factors. Faktor ini mencakup akses pelanggan, permintaan dan pasar, kemampuan mempertahankan tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja terampil, biaya tenaga kerja, lokasi pesaing, serta volume lalu lintas di sekitar lokasi. Semua aspek ini menentukan seberapa mudah perusahaan dapat menjangkau pelanggan dan mengoperasikan bisnis secara berkelanjutan. 2. Transportation factors meliputi jarak minimum ke pasar dan sumber pasokan, kecukupan moda transportasi darat, laut, udara, biaya transportasi, serta visibilitas lokasi dari jalur utama. Selain itu, faktor kemampuan parkir dan kenyamanan perjalanan bagi karyawan maupun pelanggan juga penting dipertimbangkan. 3. Utilities factors. Faktor ini terkait dengan ketersediaan sumber energi dan utilitas, seperti pasokan bahan bakar listrik, air, biaya energi lokal, serta kemampuan komunikasi. Biaya dan regulasi terkait utilitas juga memengaruhi kelayakan lokasi. Climate, community environment, and quality of life factors. Faktor sosial dan lingkungan yang berpengaruh mencakup kondisi perumahan, sekolah, iklim, universitas, fasilitas kesehatan, biaya hidup, hingga sikap komunitas lokal. Hal ini penting karena berkaitan dengan daya tarik lokasi bagi karyawan dan kualitas hidup mereka. LEAM, State and Local Legal and Political Factors. Faktor hukum dan politik termasuk pajak penghasilan, kebijakan pajak lokal, kesempatan iklan, insentif pajak, aturan zonasi, serta peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor ini menentukan stabilitas dan kelancaran operasional jangka panjang. Secara keseluruhan, keputusan lokasi merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kombinasi faktor ekonomi, sosial, politik, serta operasional yang akan menentukan daya saing perusahaan di pasar. Perusahaan Amazon. Untuk menjawab tugas pada slide mengenai individual tasks, mari kita fokus pada satu perusahaan besar, yaitu Amazon, sebagai studi kasus dalam penerapan prinsip lokasi fasilitas dan penggunaan teknologi dalam rantai pasok. 1. Kriteria lokasi fasilitas pada Amazon. Amazon adalah perusahaan e-commerce global yang sangat bergantung pada jaringan gudang fulfillment centers, pusat distribusi, dan stasiun pengantaran. Beberapa kriteria lokasi yang digunakan Amazon antara lain. Akses ke pelanggan. Amazon menempatkan gudang besar di dekat kota-kota besar atau area padat penduduk agar waktu pengiriman bisa lebih singkat. Contoh Amazon Fulfillment Center di New Jersey, dekat dengan area metropolitan New York. Akses transportasi. Gudang dipilih di dekat akses jalan raya utama, bandara, atau pelabuhan. Misalnya, pusat distribusi di dekat Bandara Cincinnati untuk mempercepat pengiriman udara. Ketersediaan tenaga kerja. Lokasi dipilih di daerah dengan jumlah tenaga kerja yang memadai, termasuk pekerja musiman saat peak season seperti Black Friday. Biaya operasional. Pemilihan lokasi mempertimbangkan pajak daerah, biaya properti, dan insentif dari pemerintah lokal. Persaingan dan jangkauan pasar. Penempatan gudang di negara-negara baru memungkinkan Amazon memperluas pasar globalnya. 2. Peran teknologi GPS dan sistem satelit. Amazon menggunakan teknologi GPS dalam beberapa aspek rantai pasoknya. Tracking, angkutan darat. Sistem pelacakan truk secara real-time membantu memantau rute pengiriman barang dari gudang ke pusat distribusi atau pelanggan. Distribusi makanan dan barang cepat saji, Amazon Fresh dan Whole Foods,
GPS membantu menjaga jadwal distribusi produk segar agar tetap sesuai waktu. Manufaktur dan produksi melalui mitra pemasok. Informasi GPS dipakai untuk memantau kedatangan bahan baku tepat waktu dari pemasok ke pusat produksi. Layanan darurat dan logistik medis, contoh saat pandemi COVID-19. Amazon menggunakan teknologi navigasi untuk mendukung distribusi alat kesehatan dengan efisiensi tinggi. Nomor 3, aplikasi model optimisasi Amazon juga memanfaatkan model optimisasi dalam perencanaan rantai pasok. Optimisasi lokasi gudang. Menggunakan model matematis untuk menentukan lokasi optimal dari pusat distribusi baru berdasarkan permintaan pelanggan dan biaya transportasi. Perencanaan inventory. Dengan algoritma machine learning, Amazon dapat memprediksi permintaan pelanggan sehingga barang populer ditempatkan lebih dekat ke area dengan tingkat pembelian tinggi. Pengiriman terakhir, last mile delivery, mengoptimalkan rute kurir Amazon Flex dan Prime Arrow agar biaya rendah dan waktu pengiriman singkat. Artikel terkait banyak ditemukan di jurnal seperti Interfaces atau Analytics Magazine yang menyoroti bagaimana model optimisasi dan teknologi data digunakan untuk mengefisienkan rantai pasok. Contoh nyata, Amazon Prime Delivery Program. Amazon Prime menjadi salah satu contoh sukses penerapan strategi lokasi dan optimisasi rantai pasok. Gudang ditempatkan dekat konsumen untuk mendukung layanan pengiriman same-day delivery. Sistem GPS dan real-time tracking memberikan transparansi penuh kepada pelanggan. Model optimisasi membantu memastikan inventory tepat tersedia di lokasi yang tepat. Dengan demikian, Amazon mampu menjaga keunggulan kompetitifnya melalui kombinasi pemilihan lokasi strategis, pemanfaatan teknologi canggih, dan penerapan model optimisasi dalam manajemen rantai pasok. Terima kasih.